Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kali ini kita akan melakukan tugas responsif modul 3 dari kelompok 13 yang terdiri dari saya, Muhammad Zaki Istian, kemudian ada Saudara Muhammad Rizky Afandi, dan yang terakhir Farhan Irayan Raffi. Untuk satu lagi yaitu Saudari Floresia Irene tidak perlu responsif karena sudah 100. Mungkin kita bisa ke step pertamanya ya. Oke, Untuk step pertama itu kan ke step 1 ya, part 1. Nah, di situ kan trace the path web server from PCA. Berarti kita dari PCA mungkin apa buka command prompt, lalu untuk melakukan trace route ke 209.165.200.226. Dan itu hasilnya dari trace-nya. Nah, itu untuk step pertama. Yang kedua, yaitu trace the path of the web server from PCB. Hampir sama kayak step pertama, mungkin bisa ke PCB, Rian. Ya, kita ke command prompt-nya lagi, mungkin melakukan tracer lagi ke 209.165.200.226. Nah, itu hasilnya ya. Mungkin hasil dari tracernya begitu. Nah, terus yang step 3 tuh, observe the network behavior when the R3 become unavailable. Nah, kenapa itu tidak bisa? Karena EBCB, RTO semua command tracer tidak bisa menentukan jalur ke web server karena jalurnya telah terputus gitu di situnya. Nah, untuk itu jadi untuk PCA sendiri nih, jadi koneksinya untuk jalurnya itu dari PCA ke S1 ke R1 S3 ke server, sedangkan PCB-nya ya balik lagi karena tidak bisa dari S3 S1 R1 R2 ke Ethernet. Nah, terus di poin D-nya, klik connection in icon the tower of corner between the locket and server copper track. Jadi mengganti dengan kabel copper track gitu untuk itu. Lalu di S3 select port gigabit atau R2, klik R3 and select port gigabit. Nah, ini seperti yang dilakukan sama saudara Rian. Terus after the link, tunggu sampai warna hijau lalu cek lagi koneksivitasnya. Mungkin itu saja dari part pertama ya. Mungkin lagi tracer ya hasilnya. kemudian part 2 yang konfigurasi ASRP di router 1. Step pertama itu enable dulu yang enable. Terus konfigurasi terminal interface G0/1. Terus standby version 2. Terus standby 1 IP 192.168.1.254. Terus standby 1 priority 150. Terus kemudian standby 1 pre MPT. Prim dulu. Terus ASRP priority pada router 3 menjadi 100. Karena 100 itu default value-nya. Kemudian step 2 ya di router 3. Kami. Bapak enable konfigurasi terminal, terus interface G0/0, standby version 2, terus standby 1 IP 192.168.1.254.
Terus yang step 3 di R1 show standby. Ora, ini tak boleh. Terus di R3 yang show standby juga. R1 itu aktif dan R3 itu standby. R1 itu aktif. Terus kemudian di R1 show standby brief sama R3 juga. Terus di S1 show standby brief. Terus mana yang dipakai? Kemudian di switch 1 ya, konfigurasi IP default. Konfigurasi dulu ya, terus IP default gateway 192.168.1.254. Kemudian di switch 3 ya, switch 3 sama kayak switch 1. IP default gateway 192.168.1.254. Terus ping dari PC A dan B ke web server yang apakah ping berhasil atau tidak. Sekian dari saya, kemudian dilanjutkan part 3 ya. Oke, lanjut ke part 3. Di part 3 ini untuk step pertama kita melihat tracer dari PCB untuk HSRP-nya. Jadi kita coba dulu. Nah, sekarang path-nya ini atau jalurnya ini berubah, yang awalnya dari PCB R3, R2 lalu ke inet, sekarang menjadi PCB R1, R2 lalu ke inet. Kemudian kita coba untuk menghapus koneksi dari R1 dengan S1. Lalu kita preset lagi dan kita lihat hasilnya. Nah, sekarang tracer akan melalui R3, lalu ke R2, lalu ke inet. R3 ini akan digunakan sebagai hop gateway pertama dan bukan R1. Lalu kita menuju ke step 2, step 3 atau step terakhir, yaitu merestore hubungan R1 dengan S1. Jadi kita hubungkan lagi dengan menggunakan kabel strike dari D1 ke
selatan. Lalu kita coba lagi. Nah, maka jalurnya akan kembali seperti semula, di mana dia itu menggunakan jalur PCB, R1, R2, dan inet. Mungkin